Resolusi tahun baru sering kandas di tengah jalan. Yuk cari tahu penyebabnya. Assalamualaikum. Hai, senang bisa ketemu lagi. Buat teman-teman yang baru mendarat di channel ini, saya Eva. Channel ini berisi sharing saya tentang gaya hidup minimalis dan seputar planning. Plan with me kali ini saya pengen share yang sedikit berbeda. Teman-teman, gak kerasa ya? Kalender udah mau ganti aja nih. Masih ingat semangat kita bikin resolusi setahun kemarin? Apa kabarnya ya? Selamat ya buat teman-teman yang sukses merealisasikan resolusinya. Teman-teman, saya kutip sebuah data bahwa 71% orang yang masih bertahan dengan resolusinya setelah 2 pekan. 64% orang yang masih bertahan dengan resolusinya setelah 1 bulan. Dan hanya 48% orang yang masih bertahan dengan resolusinya setelah 6 bulan. Dan yang lebih amazing lagi, hanya 9,2% saja orang yang berhasil mewujudkan resolusinya. Ternyata banyak juga ya yang berguguran sebelum sampai di pergantian kalender. Mungkin kita salah satunya. Nah, buat teman-teman yang ngerasa belum berhasil mewujudkan resolusinya, jangan kecewa dulu. Mungkin ini waktu yang tepat untuk kita berefleksi dan mengevaluasi. Yuk cari tahu kenapa resolusi yang kita buat belum berhasil. Setidaknya ada 5 poin penyebabnya. Penyebab yang pertama adalah mengejar terlalu banyak tujuan dalam satu periode waktu. Coba kita buka lagi catatan resolusi kita tahun lalu. Berapa poin resolusi yang kita tulis? 5, 10, 20 poin? Atau mungkin lebih dari itu? Teman-teman, ternyata kemampuan pikiran, energi, dan waktu kita itu ada limit maksimalnya. Kita ibaratkan pikiran, energi, dan waktu kita itu seperti baterai handphone. Lalu kita coba mainkan 2 skenario. Yang pertama, handphone dengan baterai full, kita pakai membuka banyak aplikasi, Bluetooth, kecerahan layar maksimal, putar musik, dalam waktu bersamaan. Baterai pasti bakal cepat habis kan? Nah, skenario yang kedua, sebaliknya kita buka hanya 1 atau 2 aplikasi saja, tanpa memutar musik, kecerahan diatur minimal, Bluetooth off. Tentu saja, baterai kita bakal jauh lebih awet kan? Nah, begitu juga dengan pikiran, energi, dan waktu kita. Mirip kayak baterai handphone tadi. Jika kita pakai secukupnya, maka akan lebih fokus dan optimal. Lalu, solusinya gimana? Kita coba fokus untuk memilih 1-3 saja resolusi yang paling prioritas. Lalu, buat rencana untuk mencapainya. Nah, untuk cara mencapai goal ini, saya bakal share di video mendatang ya. Lanjut ke penyebab yang kedua, yaitu resolusi tidak spesifik. Ambil contoh, si A menuliskan resolusinya begini: saya akan mulai berolahraga tahun ini. Sementara si B menuliskan, saya akan bersepeda minimal 1 jam pada hari Rabu dan Sabtu pukul 4 sore. Menurut teman-teman, lebih spesifik yang mana? A atau B? Contoh lain, C menuliskan resolusinya begini: saya ingin menjadi YouTuber. Sementara D menuliskan, saya akan upload konten durasi 5-8 menit setiap Sabtu pukul 5 sore. Resolusi C atau D kah yang lebih spesifik? Resolusi harus spesifik karena otak kita memang karakternya lebih mudah menandai informasi yang bersifat spesifik. Solusi untuk poin ini adalah
Jelas, yaitu buatlah resolusi sespesifik mungkin. Pernah dengar singkatan SMART untuk menentukan goal? S untuk spesifik, M untuk measurable atau terukur, A untuk actionable, yaitu berorientasi tindakan, R untuk realistic, yaitu mungkin dilakukan, dan T untuk time bound, yaitu berbatas waktu. SMART ini bisa jadi acuan saat kita membuat goal. Kapan-kapan kita ngobrol tentang ini lebih detail ya. Oke, kita masuk ke poin yang ketiga, yaitu hanya mengandalkan motivasi, tidak punya program yang tepat untuk mewujudkannya. Motivasi ibarat bahan bakar agar kita mau bergerak, sementara program yang jelas dan tepat adalah jalan yang akan kita susuri untuk mewujudkan resolusi kita. Kebayangkan, kita udah semangat 45 tapi nggak tahu mau ngapain. Caranya gimana? Berapa lama estimasi pencapaiannya? Jadi, mari seimbangkan antara motivasi dengan program yang jelas dan tepat. Penyebab yang keempat adalah kurang pede pada resolusi sendiri. Beberapa orang kadang merasa kurang percaya diri pada resolusinya sendiri. Penyebabnya bisa beragam. Di antaranya bisa jadi karena sudah beberapa kali membuat resolusi dan berujung gagal. Atau kita mendengar nada negatif atau sumbang dari pihak eksternal yang mensabotase kepercayaan diri kita. Kurang pede ini mengakibatkan kita meragukan resolusi kita sendiri, dan akhirnya komitmen untuk merealisasikan resolusi pun kian waktu kian meluntur. Poin yang terakhir, poin yang kelima adalah menganggap resolusi sebagai beban. Bayangkan jika kita menganggap resolusi sebagai beban, perasaan yang bakal hadir adalah berasa memikul sesuatu yang berat, yang membuat kita menderita dan kelelahan. Kenikmatan menjalani proses akan hilang. Antusiasme lambat laun menurun, dan bisa jadi akan memutuskan untuk berhenti di tengah perjalanan. Atau perlahan kita menurunkan bendera resolusi yang pernah kita tancapkan. Adakah salah satu poin tadi yang kita amini sebagai penyebab gagalnya resolusi kita? Setback atau mundur sementara adalah hal yang natural dan wajar. Kita terima, lalu kita perbaiki ke depannya. Menghargai dan mengapresiasi berapapun sebuah pencapaian adalah sikap adil pada diri sendiri. Lalu kita berkemas melanjutkan langkah, merawat motivasi dan menata program. Mari bebenah, menatap resolusi tahun depan lebih cerah. Like, komen jika suka video ini, subscribe dan tekan notifikasinya agar tidak tertinggal video bermanfaat lainnya. Ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum.